Nah, di situ dokter baru ngomong sama saya, "Bu, waktu kemarin Anda datang itu sebetulnya sudah agak terlambat. Kalau lebih lama sedikit lagi, resikonya Anda bisa lumpuh. Bukan hanya lumpuh di kaki, tapi saya akan nggak bisa gerak lagi satu badan." Teman-teman bila mengalami kesemutan atau apapun yang tadi saya sebutkan, yaitu janganlah diabaikan. Coba teman-teman langsung cari dokter syaraf yang kira-kira ya saya ada mungkin bisa merekomen salah satu dokter yang di Geraha Kedoya. Itu kalau teman-teman mau saya bisa kasih nanti, itu juga dokternya oke. Kalaupun Mami harus jual rumah, Mami akan jual rumah untuk biaya kalian. Jadi kalian nggak boleh putus sekolah. Hai teman-teman, hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan video saya yang kemarin mengenai syaraf kejepit dan radang syaraf itu sendiri. Ya, thank you juga buat teman-teman konsumen dan keluarga yang mendukung saya sebelumnya untuk hingga saya bisa pergi ke Malaka dan pulang kembali dengan selamat ya, tidak kurang satu apapun. Saya juga mengucap syukur hari ini saya bisa kembali bicara di depan dengan teman-teman. Saya mau berbagi bagaimana rasanya radang syaraf itu sendiri, yang mungkin kalau syaraf kejepit teman-teman mungkin udah banyak tahu ya. Kalau kita rasanya gimana syaraf kejepit itu, di sini lebih kepada radang syaraf saya yang lebih parah, dan itu mungkin saya berbagi dengan teman-teman bagaimana rasanya radang syaraf itu sendiri yang saya alami saat itu hingga hari ini. Puji Tuhan saya sudah bisa berdiri dan jalan tanpa dituntun, walaupun belum bisa lama ya teman-teman. Paling ya 5 menit saya bisa berdiri jalan sendiri itu di tempat yang datar-datar. Dan bersyukur saya udah ya paling nggak perlu dituntun lagi lah gitu ya teman-teman. Nah di sini asal muasalnya itu saya mengalami demam. Jadi saya juga cek di googling apa sih penyebab dari radang syaraf itu sendiri. Nah, radang syaraf itu berawal dari virus ya teman-teman. Virus ya bisa bakteri dan jamur dan lain-lain. Nah itu kita juga nggak tahu asalnya dari mana. Intinya saya kena demam tanggal 3 Maret dan setelah demam itu berbarengan saya merasa kok badan kayaknya lemes banget. Saat itu kita nggak ngerti dan tanggal 3 Maret itu terus malamnya saya minum Panadol untuk meredakan demamnya itu sendiri. Nah, tapi besok paginya demamnya hilang. Tapi yang saya rasakan itu satu badan itu nggak benar-benar hilang kayaknya demamnya. Jadi satu badan itu tiap hari sumeng-sumeng, terus lemes gitu. Rasanya kok kaki nggak ada tenaga gitu, badan kok kayaknya nggak ada tenaga. Tiap hari itu saya rasakan. Sampai dari situ saya udah nggak bisa keluar sampai satu hari mungkin sekitar tanggal 8 atau 10 saya coba bukain pintu ruko, ada orang mau showing. Saya pikir habis itu saya mau coba ke kantor gitu kan. Nah sampai di ruko saya masih kuat lah ya. Terus konsumennya datang, saya habis bukain ruko, selesai itu kok pas mau jalan naik ke lantai atas tuh
badan udah rasanya lemes banget dan satu badan saya udah keringetan dan basah semua. Akhirnya saya izin untuk nggak naik ke atas, konsumennya naik sendiri. Setelah itu masuk mobil, yang tadinya saya mau ke kantor itu kayaknya saya udah nggak sanggup ke kantor. Jadi itu udah tangan kaki lemes banget. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya saya harus pulang aja. Dari situ saya langsung pulang dan saya nggak pernah keluar lagi karena memang nggak ada tenaga. Setelah itu tanggal 13 itu saya kepleset jatuh. Setelah kepleset itu saya bisa bangun sih teman-teman, nggak ngerasain apa-apa gitu, kayaknya nggak apa-apa lah gitu. Saya masih kebetulan saya kepleset di dapur dan saya masih bisa masak saat itu. Habis masak itu ya udah selesai. Pas malamnya saya baru ngerasa kok tangan saya sakit banget ya, nggak bisa kesentuh gitu. Ini di sini sakit sekali. Habis itu ya saya besoknya langsung ke rumah sakit untuk dicek. Setelah itu saya di ronsen dan bersyukur tidak ada yang retak, nggak ada yang patah. Nah, saat itu dokternya bilang begini, Bu, ini harus dibebat karena ini ibu kena syarafnya yang di sini. Dan teman-teman kalau ini ya, kalau kita sentil itu kita ada syaraf yang bikin kita sakit nih area sini atau bikin kita bergerak gitu kan, bereaksi. Nah, saya kena syaraf itu. Nah, saya lupa namanya. Itu saya akhirnya dibebat. Nah, pas tanggal 15 itulah saya merasa bahwa kok saya lemes banget, itu makin lemes, terus satu badan saya rasa kebakar dan saya rasa wah panas banget dan terus keluar keringat. Makin keluar keringat saya makin lemes, makin keluar keringat saya makin lemes. Akhirnya saya coba untuk ya udahlah saya harus ngaso nih kayaknya. Saya terus naik ke atas dan saya coba berbaring. Makin berbaring, napas saya semakin berkurang. Jadi oksigennya kayak nggak masuk gitu kan. Terus saya coba cari alat saturasi. Ternyata nggak ketemu. Setelah itu makin lemes. Saya telepon suami. Saya bilang, Pih, alat saturasi di mana ya, kok kayaknya saya makin ini ya. Dia jawab saya hilang. Nah, akhirnya saya telepon kakak saya dan saya minta tolong. Saya tahu dia punya alat saturasi dan saya tiba-tiba nyeplos. Saya bilang, tolong bawain juga alat tensi. Saya merasa kok kayaknya badan ini benar-benar nggak enak. Akhirnya dia datang, tapi dia cuma bawa alat tensi, dia lupa bawa alat saturasinya. Setelah itu saya coba tensi. Nah, yang saya rasakan saat itu tensinya saya itu naik turun. Dari tiba-tiba saya coba tensi itu 139 per 90. Terus naik lagi 150, 151. Sampai akhirnya 161 per berapa saya lupa tuh, per 100 berapa. Saya makin lemes. Dan saat itu saya nggak nyadar kalau saya udah pucet banget. Itu udah agak siang sih, kakak saya datang itu dia bawain makanan, dia bilang kamu makan dulu deh biar ada tenaga. Jadi saya udah memang nggak ada tenaga. Akhirnya saya disuapin makan, saya makan dan habis makan itu saya bukan tambah kuat tapi kayaknya kok makin lemes. Ini makin ngos-ngosan, makin lemah gitu kan. Nah, habis itu kakak saya bilang, wah kamu nggak bisa deh, harus bawa ke rumah sakit langsung. Nah itulah akhirnya saya ke rumah sakit. Singkat cerita, ya seperti yang YouTube yang kemarin sesi 1 yang udah teman-teman nonton, akhirnya saya sampai ke Malaka. Nah gejalanya itu ternyata kita tuh mengalami demam,
sakit kepala, terus lemes. Itu tuh gejala dari radang syaraf itu sendiri. Terus ada juga yang ngalamin nyeri otot, sendi. Nah itu saya nggak ngalamin. Nah terus ada mual muntah. Itu kalau ringan kita nggak ngalaminnya seperti itu. Teman-teman bisa googling juga ya. Nah saya merasa mual tapi nggak sampai muntah. Nah saya terus googling lagi kemarin. Nah ternyata kalau kita lebih parah itu kita bisa sampai kejang, kita bisa sampai kaku. Nah terus itu ada ruam-ruam, rasanya ngantuk banget. Nah itu saya rasain. Dan itu kalau udah nyerang mulai mungkin ke otak ya. Ternyata radang syaraf ini bisa nyerang sampai ke otak kita juga. Dan itu bahaya banget teman-teman. Saya nggak tahu awalnya, karena kemarin waktu ngedrop itu saya sampai pengobatan sampai 1 bulan lebih itu saya memang diranjang aja, dan ke toilet pun saya harus dituntun. Nggak bisa jalan sama sekali. Nah, saya merasakan yang namanya ngantuk, konsentrasi nggak bisa. Bahkan saya nggak bisa duduk tanpa nyenderkan kepala, karena begitu saya angkat kepala itu saya kayak ngefly gitu. Jadi goyang rasanya, nggak bisa ini. Ternyata sampai yang ngedrop yang kedua itu saya udah sampai kaku itu ternyata udah tingkat yang dimana udah menyerang ke arah otak gitu. Nah saya nggak paham waktu itu, dan kita juga nggak sempat googling karena kita udah nggak ada tenaga untuk itu. Nah dari situ saya mau berbagi supaya teman-teman juga lebih aware, lebih waspada. Kalau teman-teman sampai ngalamin apa yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman ngalamin radang syaraf yang dimana mungkin kaki tangan lemes, nggak ada tenaga, terus sampai sakit kepala yang nggak bisa tahan, terus banyak yang ini. Nah, dan untuk yang namanya saraf kejepit itu sendiri mungkin teman-teman udah banyak tahu ya. Kita ngerasain yang gimana rasanya baal-baal, kesemutan. Nah, saya ngalamin waktu kemarin itu kok tiba-tiba kaki saya malam-malam itu kayak kram. Saya bilang sama suami, "Pipi itu kaki kram, itu nggak bisa ini." Terus ditarik kembali kaki saya sama suami supaya dilurusin lagi, nggak ini. Nggak lama dia kram lagi, nekuk lagi. Saya bilang, "Itu tolong ini." Akhirnya saya dipegangin lama sampai akhirnya ya udah lewat. Dan ternyata itu juga salah satu ciri dari syaraf kejepit. Nah itu juga saya baru ngalamin itu. Dan satu kali juga saya ngerasa ini mulut di sini kedutan terus, dan itu saya alamin hampir seharian. Saya bilang sama suami, "Ini lihat nggak? Ini kok kayak kedutan terus di ini. Nanti pindah ke sini." Sampai saya rasanya, aduh capek banget ya ini kedutan. Sampai saya akhirnya pegangin gitu, pegel gitu kan, rasanya kok nggak enak kedutan terus. Ya itu juga termasuk salah satu gejala dari syaraf kejepit. Nah itu banyak yang kita nggak tahu, kita pikirnya ya udah. Ya itu saya alamin dalam waktu ya kurun sebelum saya masuk rumah sakit itu, sebelum saya anfal. Jadi saya baru ngerasain, oh kayak gini ya. Kita nggak paham ya, saya basically bukan orang kedokteran, jadi mungkin juga saya termasuk yang nggak terlalu paham mengenai ilmu kedokteran. Tapi dari sini saya bingung juga, kenapa kok begini, gejalanya seperti ini, kok kayak gini, kayaknya nggak percaya seperti itu. Nah pas kemarin juga banyak buat teman-teman yang udah respon YouTube saya kemarin, kasih tahu bahwa oh ini saya begini, ini sampai nggak bisa jalan. Ternyata oh seperti itu syaraf kejepit itu. Thank you ya teman-teman yang udah berbagi juga.
Dan saya juga bersyukur, dan yuk kita semangat bareng-bareng, kita berjuang bersama. Apapun sakitnya kita pasti bisa sembuh. Yang penting kita jangan patah semangat, kita tetap berusaha. Pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, mungkin saya agak kesaksian dikit. Bulan Januari saya mendapatkan firman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bingung, Tuhan mau kasih apa? Kok saya firman seperti ini? Saya berdoa dan saya nggak dapat jawaban. Di bulan Februari, saya perjamuan kudus dan saya dapat firman lagi di Lukas 1 ayat 37, bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Firman yang sama yang saya dapat, dan saya juga nggak dapat jawaban apapun. Kembali, baru kemarin saya didoakan, dan pendeta itu dari teman saya, dia membawa perjamuan kudus untuk saya. Lalu di perjamuan kudus itu saya dapat lagi firman yang sama, Lukas 1 ayat 37 itu. Saya bilang ini peneguhan Tuhan 3 kali. Dan saya percaya. Terus dari teman-teman yang respon di YouTube pun ada kasih saya firman yang sama. Saya bilang Tuhan teguhkan ini 4 kali. Saya percaya ada rancangan Tuhan yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya. Nah, di situ saya baru tahu, setelah kemarin saya googling, saya baru tahu bahwa Tuhan sudah memberikan mujizat dengan tanpa saya ketahui, dengan tanpa kita minta. Saat kita berserah, ternyata radang syaraf saya sudah mengarah ke radang otak. Dan dari 9 itu sudah saya alami 7. Itulah kenapa saya baru tahu bahwa dokter juga minta MRI-nya cepat dan lain-lain. Ya, itulah saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang nggak ada yang nggak mungkin itu terjadi. Kalau itu bisa terjadi sama saya, itu juga pasti bisa terjadi sama teman-teman semua. Saya harap ini bisa memberkati dan menguatkan teman-teman. Kalau masih ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, itu tidak menjadi masalah. Karena kita punya Tuhan satu yang menciptakan langit dan bumi, nggak pernah beda-bedain kita. Apapun kondisi kita, baik itu kaya miskin, itu Tuhan tidak pandang, tapi Tuhan pandang hati kita. Kalau Tuhan mau membuat sesuatu untuk hidup kita, Tuhan akan lakukan itu. Yang penting adalah kita punya iman dan percaya. Berpegang teguh pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Seperti itu teman-teman. Nah, singkat cerita, saya pulang dari Malaka. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus diranjang selama sekitar 1 bulan ya teman-teman. Dan saya tetap semangat. Saya tetap bawa itu dalam doa, dan saya lakukan itu dengan sukacita. Ya, saya percaya ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Apapun itu, saya harus jalani. Teman-teman, orang-orang di gereja, semua termasuk pendeta, kami selalu mendoakan, dan mereka bilang, ayo, kamu harus semangat, jangan pernah patah semangat, dan kamu harus berusaha. Lalu beberapa teman juga bilang, ayo kita doakan, dan biar sembuh, dan percaya Tuhan pasti tolong dan pulihkan sempurna, dan angkat sakit penyakitnya semua. Saat itu saya bilang begini sih, saya bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mau menyembuhkan saya tanpa saya harus berobat dan menjalani semua ini, saya percaya Tuhan pasti bisa. Saya percaya mujizat itu pasti ada. Karena saya udah mengalami beberapa mujizat Tuhan. Jadi saya sangat percaya.
Tapi saat itu saya bilang begini sama teman-teman. Saya bilang, saya percaya mujizat itu ada. Saya bukan gak percaya, saya sangat percaya. Tapi kalau Tuhan mau saya jalani semua ini, saya akan jalani. Kita jadi manusia, jangan mau cuma terima enaknya aja dari Tuhan. Kalau semua ini harus saya jalani dan harus saya lewati, dan saya bisa memberkati, membantu. Mungkin dengan ini Tuhan mau saya berbagi dengan teman-teman, di mana saya bisa berjuang bersama teman-teman. Kita sakit, sama-sama sakit, yuk kita berjuang sama-sama. Dan saya bisa menyemangati teman-teman. Mungkin itu yang Tuhan mau, saya nggak tahu. Tapi saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik. Lalu saya ngalamin minum obatnya itu tiap hari. Saya tuh merasa kepanasan dan terbakar satu dari kaki, badan, dan saya harus keringetan sepanjang hari. Di kamar saya itu saya pasang AC 2. Jadi saya suka dingin, suami saya tuh nggak kuat dingin. Saat itu AC sudah dinyalain 2, saya masih kepanasan. Saya masih terbakar, badan saya masih rasanya terbakar. Kayak masuk oven lah. Lalu AC 2 itu nggak mempan. Saya nggak bisa lagi pakai selimut karena itu panas sekali, dan saya lewati itu 1 bulan lebih lah. Hingga akhirnya saya bisa berjalan pelan-pelan. Baru sekitar seminggu ini saya bisa mulai bangun, berdiri, dan berjalan sendiri tanpa dituntun. Dari situ ya saya senang ya teman-teman. Tapi saya belum bisa berdiri lama karena bengkaknya itu masih ada. Dan kalau saya berdiri lama itu kaki di sini rasa sakit, dan itu kayak rasanya tuh kayak kulit kita robek gitu. Jadi kalau saya diri lama, kaki ini sakit dan bengkaknya nambah gede. Waktu saya balik ke dokter, kontrol 1 bulan itu kemarin di akhir April ya, saya balik ke dokter. Nah di situ dokter baru ngomong sama saya, Bu, waktu kemarin Anda datang itu sebetulnya sudah agak terlambat. Kalau lebih lama sedikit lagi, resikonya Anda bisa lumpuh. Nah, saya baru tahu saat itu bahwa ternyata resikonya itu seperti itu. Dan kaki yang udah bengkak itu, kalau saya bawa jalan, resikonya itu pembuluh darah saya bisa pecah 1 badan, dan saya bukan hanya lumpuh di kaki, tapi saya akan nggak bisa gerak lagi 1 badan. Nah di situ ya saya percaya itu juga pertolongan Tuhan. Dan dokter bilang ya ini karena sudah agak terlambat, jadi pengobatan kamu ini nggak bisa cuma 2 bulan selesai. Jadi kamu akan agak lama prosesnya. Dan sehingga kaki kamu radangnya hilang, kamu baru bisa berjalan normal kembali. Nah itu prosesnya mungkin akan sekitar 2-3 bulan lagi. Nah mungkin teman-teman juga lihat muka saya ini jadi gede banget, jadi moonface begini. Saya bilang sama dokter, Dok, ini kalau kayak gini, teman-teman yang ini kan takutnya ini ada sampai ngaruh nggak ke ginjal saya, seperti itu. Nah saya bilang, Dok, ini bisa nggak ganti obatnya atau gimana? Karena muka saya jadi gede begini. Dan 1 badan saya itu merah-merah semua, bintik-bintik, sampai saya pikir apa saya kena flu Singapura atau apa gitu kan. Ini 1 badan ini, terus nggak lama gatal semua. Dan dokter bilang ya obatnya mungkin agak
sulit untuk diganti dan ya harus diteruskan. Jadi dosis obat saya yang tadinya saya minum 6 terus turun 5, 4, 3 itu akhirnya diturunin dulu sekarang jadi tinggal 2 supaya muka saya nggak tambah gede dan alergi saya keracunan obatnya ini bisa hilang gitu kan, bisa berkurang. Dan ada satu obat yang terpaksa harus di stop. Jadi obat saya ada 8 macam. Totalnya itu sehari waktu saya minum anti radangnya itu aja sendiri itu udah 6 pil. Jadi total saya minum tuh sekali minum itu 10 lebih. Saya tuh nggak bisa minum obat terus terang. Jadi karena kondisi seperti ini mau nggak mau saya harus minum obat. Dan ternyata obat radangnya itu kan mengandung inflamasi sehingga saya harus begini dan pahitnya minta ampun. Pahitnya nggak tahan. Jadi sempat sekali nggak ketelen itu nempel dan itu pahitnya itu seharian nggak hilang-hilang. Singkat cerita ya hingga hari ini saya sudah lebih sehat ya teman-teman. Dan teman-teman ya bila mengalami kesemutan terus atau apapun yang tadi saya sebutkan, yaitu janganlah diabaikan. Coba teman-teman langsung cari dokter syaraf yang kira-kira ya saya ada mungkin bisa merekomen salah satu dokter yang di Geraha Kedoya. Itu kalau teman-teman mau saya bisa kasih nanti. Itu juga dokternya oke. Cuma mungkin saya terlambat ke sana kemarin itu dan saya sudah sangat lemah dan tidak mau mengambil resiko lagi sehingga saya nggak lanjutkan ke beliau gitu kan. Lalu apa sih teman-teman setelah kita udah ngalamin seperti ini, dokternya pesan, ibu tidak boleh sampai jatuh, ibu nggak boleh lagi melakukan gerakan yang istilahnya terlalu lama. Dan kalau kita udah kena syaraf kejepit, itu kita nggak boleh lagi yang nunduk terlalu lama atau mungkin di satu posisi tertentu yang terlalu lama. Dan kita nggak boleh ngangkat beban berat lagi. Nah, terus apa lagi ya? Jangan salah posisi, gitu kan? Nah, untuk radangnya itu sendiri, ya saya cukup minum obat sehingga radangnya itu hilang. Nah, terus apa lagi yang saya lakukan? Saya googling, saya cari bagaimana sih terapi. Walaupun saya lemes, saya terapi di ranjang, saya terapi sendiri supaya mungkin saraf saya, otot saya lebih lentur. Saya coba exercise walaupun dengan kondisi yang lemes supaya ya saya bisa berjalan dan kaki saya nggak mengecil dan tambah lemes gitu kan. Nah, terus mungkin teman-teman ngelihat ini bantal buat apa sih gitu. Dokter juga pesan bahwa saya tidur itu nggak boleh salah posisi. Nah, mungkin teman-teman juga ngelihat ini ada bantalan ya. Nah, saya juga googling juga selain info dari dokternya, ternyata kita yang udah pernah ada syaraf kejepit begini ya, kita nggak boleh duduk dengan posisi ada lubang. Jadi kita harus ganjel supaya ini tertutup. Jangan sampai ini ada lubang, ya itu bikin kita bisa syaraf kejepit ya teman-teman. Nggak cuman untuk yang pernah kena syaraf kejepit, tapi untuk teman-teman yang sehat pun itu nggak boleh. Dan itu akan bikin kita syaraf kejepit. Nah, kenapa mungkin teman-teman bingung ya, saya kok bawa bantalan ini? Nah, ini bantalan saya pakai buat tidur karena saya harus tidur mau saya lurus telentang ataupun saya ke kiri atau ke kanan, ini saya harus rata. Jadi badan kita benar-benar harus rata supaya leher kita nggak ketekuk. Karena yang saya kejepit ini di leher. Jadi saya beli ini kemarin, saya pakai dan saya kalau tidur ke samping atau
ke kiri, ke kanan itu tetap ada yang nyanggah supaya nggak ketekuk, dan saraf kejepit saya itu makin membaik lah gitu. Nah, sekarang apa yang saya lakukan ya, saya udah bisa ya, mungkin walau pala kadang masih sakit kalau saya mikir banyak, tapi saya udah bisa ya, udah bisa lah sedikit berkonsentrasi. Saya udah mulai bisa, mungkin kalau ada orang-orang yang nanya atau apapun ya, maaf juga kalau saya mungkin agak late respon karena kepala ini belum bisa, otaknya belum bisa dipakai seharian. Jadi saya juga masih kadang rasa ngantuk dan lain-lain itu. Jadi ya saat saya bisa agak bisa konsentrasi, saya baru bisa balas teman-teman. Ya seperti itu. Mungkin kisah saya ini bisa membantu teman-teman. Kalau teman-teman kurang jelas juga boleh DM saya. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman semua. Saya juga minta kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, bisa tolong di like, subscribe, dan teman-teman boleh bagi-bagikan ke teman-teman lain. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman. Nanti saya juga akan cerita bagaimana lagi nextnya kalau saya sudah bisa jalan dan bisa sembuh. Buat teman-teman, apapun penyakit kalian, apapun yang kalian alami, tetap semangat, tetap yuk kita berjuang sama-sama. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun yang kita alami, segalanya itu atas izin Tuhan. Saya bersyukur punya teman-teman konsumen yang mungkin kemarin sampai ada yang telepon dan WhatsApp saya, pantesan kamu ngilang kemana aja, ngapain aja, saya pikir kamu sibuk, ternyata sakit. Tapi ya saya bersyukur itu bisa memberkati teman-teman. Juga banyak yang dari mungkin iman kepercayaan kita berbeda, tapi juga mereka welcome dengan saya, dan saya tidak berbagi untuk orang-orang Kristiani. Saya berbagi untuk semua orang. Kita semua, mau kita sakit, susah, senang, apapun itu, kita bisa jalani dengan sukacita dan kita bisa jalani dengan iman. Percaya, pasti kita punya Tuhan yang akan selalu menolong dan membantu kita. Sepanjang kita bisa mempercayai itu, kita pasti bisa. Jadi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Siapapun itu, kita pasti bisa berjuang buat keluarga kita. Anak-anak saya masih butuh saya, dan saya percaya ya mereka juga, sampai anak saya sampai niat mau kerja, yang kecil pun dia bilang, Mami saya udah lulus, saya libur 2 bulan, saya boleh nggak cari kerja? Saya terharu ya teman-teman, maksudnya anak-anak saya sampai mikir gitu. Terus ya saya nggak pernah kepikir bahwa mereka bakalan sangat-sangat peduli. Ya dengan sakit saya ini, saya melihat bahwa saya punya anak-anak yang baik. Sampai anak saya yang kecil sampai masakin saya sangat terharu banget. Mami, Dedek masakin buat Mami. Saya terharu sekali. Sampai yang besar, dia bilang begini, Mami, bulan depan Mami terakhir ya kirimin uang. Selanjutnya Mami nggak perlu kirimin saya uang. Saya kerja di sini dan saya harus bisa mandiri. Saya akan bisa. Jadi Mami nggak usah khawatirin lagi.
biaya-biaya, ya mungkin Mami hanya bantu saya untuk biaya kuliah, untuk jajan dan lain-lain. Kos saya akan kerja dan bayar sendiri. Saya cuma bilang sama anak saya, ya kalaupun Mami harus jual rumah, Mami akan jual rumah untuk biaya kalian. Jadi kalian gak boleh putus sekolah. Kalian harus tetap sekolah sampai selesai. Yaitu tanggung jawab Mami Papi. Jadi kalian gak boleh karena Mami sakit terus kalian mau kerja dan itu membuat kuliah kalian keteter. Tapi dari situ saya melihat bahwa anak-anak saya peduli dengan saya dan mereka menjadi dewasa. Saya bersyukur Tuhan kasih anak-anak, suami, keluarga yang baik, yang kemarin juga sempat membantu saya karena saya nggak ada dana juga. Saat itu nggak ada cash di tangan saya. Mereka membantu saya untuk bisa ke Malaka dan pulang kembali. Saya diminta untuk cek semuanya sampai selesai. Ya, mungkin buat teman-teman yang merasa bahwa, oh, saya punya dana banyak. Enggak, teman-teman. Semuanya itu Tuhan yang cukupkan. Dengan keterbatasan saya kemarin, saat saya nggak tahu harus bagaimana, saya galau mau ke Malaka atau tidak. Di sana biayanya berapa? Saya sendiri nggak tahu. Tapi di situ ada keluarga dan teman-teman yang mendukung saya. Saya bersyukur akhirnya saya bisa lewati itu dan asuransi juga sedang saya klaim. Mudah-mudahan bisa diklaim dan bisa keluar karena kemarin itu asuransi tidak mau membayar karena di rumah sakit pertama itu dokternya nggak bisa memberikan diagnosa. Sampai 7 hari saya di sana tidak ada diagnosa sama sekali. Ya, jadi saat ini sedang diproses. Ya, di sini saya mengucapkan terima kasih terutama untuk keluarga, anak-anak, partner, teman-teman, dan juga para marketing, juga para penonton YouTube, IG, dan TikTok saya. Saya berterima kasih untuk doa dukungan dari kalian semua. Dan saya yakin Tuhan akan membalas kalian semua dan saya nggak bisa membalas kalian. Tapi saya berdoa untuk kesehatan teman-teman semua juga, baik yang sehat maupun yang saat ini sedang mempunyai keterbatasan seperti saya. Ya, saya percaya Tuhan yang menyembuhkan saya dan menolong saya pasti juga Tuhan yang sama yang akan menolong teman-teman semua. Akhir kata, saya hanya bisa memberikan semangat buat teman-teman, juga untuk yang merawat kami, tetap semangat dan tetap melayani dengan sukacita. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan tetap semangat.